Bertanding di Stadion Zhejiang Normal University East, duel antara Timnas Indonesia dan Timnas Korea Utara berlangsung sengit sejak menit awal. Korea Selatan yang berada di puncak klasemen mencoba menekan Timnas Indonesia. Bahkan permainan keras diperagakan skuad arahan Shin Yong-nam untuk meredam permainan cepat dari skuad Garuda. Dua kartu kuning bahkan diberikan kepada pemain Korea Utara, Kim Pon-hyuk dan Kim Kung-jin di 10 menit awal. Sampai akhirnya Korea Utara berhasil membuka keunggulan atas Timnas Indonesia U24 pada menit ke-40. Gol dari Korea dicetak oleh Kim Yoo-sung memanfaatkan umpan sundulan di dalam kotak penalti. Kemudian di babak kedua Korea Selatan lebih mendominasi permainan. Namun Indonesia beberapa kali juga mencoba melancarkan serangan yang cukup merepotkan. Hanya saja tak ada gol yang bisa diciptakan. Korea Utara sendiri nyaris memperbesar keunggulan pada menit ke-78. Tapi sayang, tembakan jarak jauh Hwang Chang-jun masih mengenai tiang kanan gawang tim Garuda Muda. Indonesia sendiri lebih banyak tertekan di 10 menit akhir dan sulit untuk melancarkan serangan balik. Skor 1-0 untuk keunggulan Korea Utara bertahan hingga laga usai. Timnas Indonesia U24 harus mengakui keunggulan Korea Utara di laga pamungkas grup F. Skuad Indra Syafri kalah tipis 1-0 setelah kemelut di depan gawang. Pada pertandingan ini, Timnas Korea Utara U24 bermain dengan efektif dan sukses membuka skor pada menit ke-40. Meski kalah, Timnas Indonesia U24 masih berpotensi lolos ke 16 besar Asian Games 2022. Alasan pertama karena Indonesia hanya kalah 1-0 atas Korea Utara. Kemudian alasan kedua adalah China Taipei mengalami kekalahan besar 4-1 atas Kirgistan. Selain itu, mundurnya Suriah dan Afghanistan pada cabur sepak bola grup C juga menjadikan peluang Timnas Indonesia U24 untuk lolos semakin besar. Ya, asuhan Indra Syafri memiliki kans lolos sebagai salah satu dari 4 tim peringkat 3 terbaik. Coach Justin sering menyebut bahwasanya level Timnas Indonesia saat ini adalah Asia. Rupanya statement tersebut sampai ke telinga Coach Indra Syafri. Pelatih asal Sumatera Barat itu mengatakan kalau dirinya setuju dengan pernyataan dari Coach Justin yang menyebutkan apabila medali emas SEA Games itu bukanlah levelnya Timnas Indonesia. Namun dalam kesempatan ini Indra Syafri meminta semua pihak untuk saling menguatkan. Coach Justin sendiri mengaku selalu mengapresiasi hasil kerja keras dari Indra Syafri dengan Timnas Indonesia. Dirinya juga mengatakan apabila setiap kritiknya tidak pernah mengkritik secara pribadi dan menjelek-jelekan. Sejumlah pemain Eropa yang kini main di klub-klub di benua biru mulai banyak yang tertarik untuk jadi warga negara Indonesia dengan jalur naturalisasi. Namun rupanya ada syarat segepok yang harus dipenuhi pemain jika ingin memperkuat Timnas Indonesia. Banyaknya syarat ini membuat pemain sepak bola Eropa khususnya harus menanti lama proses administrasi rampung. Mengenai hal ini, Ketum PSSI menilai tidak ada salahnya dengan makin banyaknya pemain keturunan di Timnas Indonesia. Menurutnya, itu merupakan langkah jitu untuk membangun kebesaran tim Garuda di pentas internasional, asal dilakukan dengan cara yang tepat. Hal senada juga diungkapkan legenda Timnas Indonesia Bambang Pamungkas. Ia mengungkapkan, siapapun dan dari manapun asalnya, selama ia membawa nama Indonesia dan membuktikan dengan prestasi, maka itu patut untuk didukung. Timnas Indonesia saat ini duduk manis di peringkat 147 FIFA, sementara Malaysia berada di posisi 134 FIFA. Walaupun keduanya memiliki jarak yang lumayan jauh yakni terpaut lebih dari 10 angka. Namun pengamat sepak bola Bung Ropan yakin jika Indonesia berpeluang memepet tim negeri jiran bahkan berpeluang menjalin ranking FIFA Malaysia untuk saat ini. Namun di sisi lain, pelatih asal Malaysia Irfan Bakti Abdus Salim justru menyebut kalau Timnas Indonesia yang sekarang bukan menjadi lawan main Harimau Malaya lagi. Karena menurut Irfan, Timnas Malaysia yang sekarang tidak dapat lagi bermain melawan tim-tim yang ranking FIFA-nya jauh. Usai skorsing kartu merah, pemain Jeonnam Dragons asal Indonesia Asnawi Mangkualam kembali dimainkan starter. Asnawi bermain penuh selama 90 menit. Tidak seperti pada beberapa laga sebelumnya, di mana posisi Asnawi diubah. Pada laga kali ini, bek Timnas Indonesia ini bermain di posisi awalnya sebagai bek kiri. Namun sayang bermain di kandang sendiri, Gwangyang Stadium, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan harus puas ditekuk Cheonan City dengan skor 1-3. Dengan kekalahan ini, peringkat Jeonnam Dragons pun melorot ke peringkat 7. Asnawi dan kawan-kawan pun harus kembali berjuang di sisa 5 pertandingan untuk mendapatkan tiket playoff.
Sandy Walsh bermain menjadi starter di KP Mechelen saat menjamu OH Leuven pada Minggu 24 September dini hari. Pada pertandingan yang digelar di Achter de Kazerne tersebut diwarnai banyak drama, termasuk drama yang menyangkut pemain bertahan Garuda, Sandy Walsh, sebab ia melakukan kesalahan di kotak terlarang. Pada saat itu KP Mechelen sudah tertinggal 0-1 atas tim tamu. 2 menit berselang dari kejadian tersebut, Sandy Walsh justru mengalami cedera, di mana ia ditarik keluar karena mengalami benturan bagian kepala hingga berdarah. Semoga saja kondisinya baik-baik, sebab sebentar lagi skuad Garuda akan menjalani laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026. Belakangan terdengar kabar jika Kevin Dix siap menjajaki peluang lagi untuk membela timnas Indonesia sebagai pemain naturalisasi. Di atas kertas, profil Kevin Dix sangat cocok dengan misi PSSI, yaitu mencari pemain keturunan Grade A demi menggenjot prestasi timnas Indonesia. Skuad Garuda Aswan Sintayong sendiri dipastikan akan memiliki pemain dengan kaliber top jika PSSI berhasil mendatangkannya. Hanya saja jika Kevin Dix mendapatkan paspor Indonesia akan ada dilema besar. Sebab saat ini timnas Indonesia sudah ada nama Sandy Walsh dan Asdawi Magwalam yang dirasa pantas menjadi starter semuanya. Namun Sintayong sebagai pelatih jelas lebih suka diberi masalah kebanyakan pemain top di satu posisi yang sama dibandingkan tidak punya sama sekali. Lagi pula naturalisasi seharusnya tidak didasari kebutuhan sebuah tim nasional, melainkan kemauan seorang pemain untuk membela negaranya. Jika Dix memang punya ambisi besar untuk berbaju timnas Indonesia, maka PSSI dan semua instansi terkait harus memberikan uluran tangan. Timnas Indonesia U17 menjalani pengalaman tak terlupakan dengan menjalani tur stadion di Borussia Park, kandang dari klub Bundesliga Borussia Mönchengladbach pada Kamis kemarin. Para pemain timnas Indonesia pun sangat antusias menjelajahi stadion yang megah ini. Salah satu aspek yang paling berkesan bagi para pemain adalah bangku pemain di stadion. Dalam hal ini Cidabin terkesan dengan fakta bahwa bangku tersebut dilengkapi dengan penghangat untuk menjaga kenyamanan para pemain selama pertandingan. Sementara itu mereka juga mengunjungi berbagai fasilitas stadion, termasuk ruang VIP Lounge, bangku pemain, ruang konferensi pers, tribun media, ruang host broadcaster, dan bahkan penjara untuk supporter yang berperilaku buruk.